Jadi yang bahagia itu yang mana? Ujiannya yang berat yang mana? Kesusahan atau kesenangan? Gini caranya. Ujian yang berat itu adalah ujian yang paling mudah membuat lupa kepada Allah. Itu berat. Dan ujian berat itu adalah yang paling dekat dengan kesenangan nafsu. Coba nih, naik pesawat lancar, apa yang dilakukan penumpang? Tidur atau nonton video, dengar musik, jarang yang zikir. Tapi ketika pesawatnya goncang, apa yang terjadi? Semuanya zikir. Termasuk yang jarang zikir juga jadi zikir. Mana yang Allah sukai? Lupa ke Allah atau ingat ke Allah? Jadi Allah memberikan goncangan itu bagian dari musibah atau nikmat? Nikmat, karena dimudahkan jadi ingat ke Allah. Ini ya, saya mohon maaf, ada beberapa ibu-ibu yang konsultasi tukar pikiran gara-gara suaminya lincah lagi. Tapi si ibu itu jadi ahli tahajud, jadi rajin ngaji, yang tidak berjilbab jadi pakai jilbab, kemudian jadi ikut pengajian. Harusnya si ibu ini berterima kasih atau marah sama suami? Ya kan, kasihan suami dong, ha? Udah dia yang bagian punya dosa, ibu jadi solehah. Harusnya ibu berterima kasih. Ayo pak, bukan lagi ayo pak, tobat. Baru kemarin juga ada ini pengusaha, beliau juga diajak temannya tukar pikiran, menarik sekali. Jadi bahasanya, jadi kata temannya, assalamualaikum, pokoknya jadi soleh aja. Tiap hari sholatnya di masjid, tahajud nggak pernah lepas, seneng dengar ceramah agama. Tahu apa sebabnya? Dipanggil oleh KPK. Tidak sebagai tersangka, tapi karena pengusaha, nah kliennya itu terdakwa, ini dipanggil. Itu katanya gelisahnya luar biasa. Hanya dipanggil manusia, ya kan? Itu juga jadi saksi, bukan tersangka. Tapi udah benar-benar, aduh, harus bagaimana sekarang? Harus berterima kasih sama KPK, ya kan? Karena gara-gara dijadikan saksi, benar-benar jadi wirid terus. Biasanya jarang ingat Allah. Ini serius hadirin. Mana yang Allah sukai? Lupa atau ingat kepada Allah? Jawab. Sudah dibahas dulu hadisnya. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah dan yang tidak ingat kepada Allah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Jadi ketika zikrullah lah, ingat Allah, tafakur, doa, menyebut nama Allah, hati ke Allah, itu baru jadi manusia kita ini hidup. Jadi selebihnya mah zombie aja. Jadi kalau ibu arisan nggak ada yang ingat Allah, itu arisan zombie. Ibu dengan suami di kamar ngobrol ngaler ngidul, nggak ada ingat ke Allah sama sekali, berarti kamar ibu kamar mayat. Naik mobil ngobrol denger musik, nggak ada yang ingat ke Allah, itu namanya mobil jenazah. Asli ini hadirin. Halo, siapa yang paling hebat di antara yang hadir ini?
Gampang. Yang paling hebat di antara yang hadir, yang paling banyak diingat Allah, paling banyak disebut Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah secara khusus, disebut oleh Allah secara khusus? Al-Baqarah 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah engkau kufur. Jadi orang yang paling banyak diingat khusus disebut oleh Allah adalah orang yang paling banyak zikrullahnya. Jelas? Halo? Jadi masalah hidup kita yang sebenarnya apa? Segitu jelas teh. Jadi masalah ibu teh apa dalam hidup tubuh? Hutang. Masalah terbesar kita itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Benar? Ulangi, coba ulangi. Benar tidak begitu? Jadi harusnya bagaimana? Jangan ngarang, banyak zikir kurang mikir. Saya salah. Saya tidak mau punya istri kurang mikir, ya enggak? Kurang mikir, telat mikir, enggak bisa. Otak ini mikir terus. Emang begini, otak kita sepanjang bangun mikir dia. Yang benar adalah tiap mikir jadi, ulangi. Nah itu, mikir apapun harus nyambung ke Allah. Karena segala-galanya adalah ciptaan, segala-galanya dalam genggaman. Jawab, segala-galanya milik, segala-galanya tidak bisa terjadi tanpa izin. Tuh, bagaimana kita nggak nyambung ke Allah? Coba ingat suami, kelamaan ingat suami pasti nggak enak hati ibu. Benar atau benar? Yang benar. Ibu ingat suami, terus aja nginget suami, jatuhnya jadi tenang atau jadi gelisah? Nah, benar. Serius. Ingat anak sekarang. Coba. Ingat anak terus nggak ingat Allah. Jadi tenang atau jadi galau? Galau. Anak dulu dididik, disekolahkan, sekarang nggak ingat. Anak lelaki udah kerja, beli HP, dikasihin sama istrinya. Makanya ulama ada yang mengatakan, ingat manusia kebanyakan tuh penyakit, obatnya adalah zikrullah. Halo? Jadi masalah kita yang sebenarnya tuh kurang zikir. Atau kalau disebut rumusnya bagaimana? Tunggu dulu. Bukan. Kan saya yang ngarang, Bu diam. Jangan dulu ngomong. Saya mau ngomong, si ibu ngarang. Saya belum selesai ngarangnya. TJR. Ulangi. Telat mengembalikan urusan ke Allah. Jarang ingat Allah. Ragu kepada Allah. Itu masalahnya, ya kan? Ingat apa-apa segala dipikir, enggak kembali ke Allah. Udah gitu jarang ingat Allahnya. Dan kalau ingat Allah enggak yakin ke Allahnya, alias ragu. Harusnya bagaimana? CBY, bukan SBY, CBY.
Singkatan dari apa? Cuci lo, bukan. Cepat kembalikan segala urusan kepada Allah. B-nya banyak mengingat Allah. Y-nya yakin kepada janji jaminan Allah. Udah tenang itu. Dah. Pokoknya sekarang CBY aja. Ingat suami langsung ingat. Bagaimana ingat suami ingat Allah? Gini, ingat suami, suami ciptaan, suami milik, bagus. Suami dalam genggaman, yang membulak-balik hati suami adalah, itu begitu Bu. Jadi kalau ibu sedang cemburu gitu ya, tinggal sholat, laporkan kepada Allah yang Maha Tahu. Ya Allah, Engkau tahu saya sedang cemburu. Suami saya tugas keluar kota. Saya tidak tahu, video call sih emang ada temennya terus. Tapi yang aslinya siapa? Wahai yang Maha Tahu segalanya. Allah tahu nggak kelakuan suami? Allah tahu tidak apa yang ada dalam pikiran dan hati suami? Bagus, kalau udah pakai itu udah enak. Sholat titip suami, ya Rob, suami saya satu-satunya. Nggak usah ngomong gitu, nggak usah ya. Ya udah pasti satu. Titip ya Allah. Hanya Engkau yang kuasa menjaga matanya, pikirannya, hatinya. Saya tidak bisa apapun selain bersandar hanya kepadamu. Allah lihat tidak ibu sholat? Mendengar tidak doa ibu? Jawab. Tahu tidak hati ibu gelisah? Kira-kira Allah menyia-nyiakan tidak orang yang sholat? Nggak usah ngirim intel, mau ngapain? Ibu bayar berapa sama intelnya? Paling 500.000. Sedang suami ibu 2 juta. Pasti gagal terus informasinya. Doa sama Allah. Bapak juga gitu. Mau pulang takut istri. Lapor sama siapa Pak? Ya Allah, Engkau tahu saya tidak berbuat apa-apa, tapi istri curiga terus. Wahai Allah yang Maha Baik, tolonglah istri saya jangan cemburu terus. Engkau kan tahu saya tidak berbuat apa-apa yang tidak baik. Pas pulang, dari mana Pak? Tuh ya Allah, curiga aja. Hanya Engkau yang bisa jangan membungkam ya, membulak-balik hati. Udah judes terus, sekarang gak dimasakin. Ya Allah, saya terima ujian ini, pasti ada hikmahnya. Astagfirullah ya Allah, mungkin tadi mata lihat HP banyak yang tidak halal sehingga cobaannya sekarang dimarah istri. Gitu Pak. Misalkan setengah hari istri bete terus, tinggal sholat. Ya Allah, sudah setengah hari saya dicuekin. Ampuni istri saya. Jelaskan atuh ya Allah, karena saya menjelaskan juga tetap nggak percaya. Ada jalannya nanti Allah nolong. Gimana? Nggak apa-apa, tenang saja. Ada waktunya Allah menolong. Yang penting wasta'inu bis-sabr. Ingat anak. Duh, anak tuh susah ibadahnya. Harus gimana? Ingat siapa? Allah. Anak ciptaan, anak milik. Yang bisa ngebulak-balik hati anak adalah Allah. Apa yang harus dilakukan orang tua? Tobat. Ya Allah, ampun, saya ngaku saya belum jadi orang tua yang baik. Saya belum jadi contoh yang baik di rumah ini. Saya belum bisa menjaga amanah, belum mendidik dengan benar. Ampun ya Allah, betapa banyak contoh buruk yang saya berikan kepada anak. Betapa banyak kesalahan saya dalam mendidik anak sehingga anak tidak mengenalmu. Saya yang salah. Anak belum soleh, kita orang tua tobat. Ya Allah, hanya Engkau yang kuasa membulak-balik hati. Begitu. Sakit,
Udah Bu? Ya udah. Udah sakit, stres, ingat sakit. Kalau sakit langsung ingat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, tubuh ini milikmu, tubuh ini setiap saat dalam genggamanmu. Engkaulah dengan izinmu badan ini sakit, dan hanya dengan pertolonganmu badan ini bisa sembuh. Harus berobat kemana ya Allah? Nanti kalau Allah mau menyembuhkan dengan dokter, kita ketemu dengan dokternya. Kalau kita akan disembuhkan Allah lewat obat, kita akan ketemu dengan obatnya. Tapi saya ridho ya Allah dengan sakit ini. Pasti ini diundang oleh dosa-dosa saya, ampun ya Allah. Saya ngaku badan sehat, sering lupa kepadamu. Astagfirullah. Gitu. Pas ketemu obat, mata lihat obat, hati ingat siapa? Ya Allah, tidak ada yang menyembuhkan. Anta syafi, engkaulah maha penyembuh ya Allah. Tidak ada kesembuhan selain darimu. Saya makan obat ini, jadikan sebagai amal soleh ikhtiar. Bukan obat ini yang menyembuhkan, melainkan engkau ya Allah. Bismillah. Allah lihat tidak kita makan obat kayak gitu? Atuh jawab, hadirin lihat tidak? Saya tidak boleh berharap ke makhluk ya. Cuman gimana gitu kalau nanya yang gampang pada diam aja. Enak hadirin, enak. Bisnis, wah ini ada proyek nih. Langsung lapor, ya Rob, kalau bisnis ini kebaikan dunia akhirat, mudahkan, kalau enggak jangan. Hitungannya sih akan untung, hitungan manusia, tapi engkau maha tahu di balik bisnis ini besok lusa apa yang terjadi. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah tahu di depan di belakang yang akan terjadi, yang sudah terjadi. Wah Bu, itu nanti orang tuh ngancam. Ada Allah yang menguasai. Keluar zikirnya apa? At-Taubah ayat 51. Qul la yushibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah pelindung kami. Kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Tahu-tahu kejadian kita ketipu, gak apa-apa. Kalau ketipu bagaimana? Syukur, bukan kita yang bagian nipu. Betul tidak? Iya kan? Ibu milih mana? Mending ketipu, mending nipu? Mending gak dua-duanya kan? Saya juga mikir,